Ganjar Pranowo menolak Israel. Haruskah orang Kristen mengalihkan dukungannya? Sikap Ganjar Pranowo yang turut menolak timnas Israel ikut bertanding di Piala Dunia U20 Indonesia, sangat mengejutkan. Justru menjadi bagian dari pihak yang melakukan intoleransi itu sendiri. Tidak heran sikap Ganjar Pranowo yang menolak timnas Israel ini membuat shock pendukungnya, khususnya orang Kristen. Mereka tidak menyangka bahwa idolanya bakal berpikiran sempit seperti itu. Hingga saat ini masih belum jelas mengapa Ganjar bisa bersikap seperti itu. Tetapi hampir bisa dipastikan bahwa Ganjar ikut menolak kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U20 berkaitan dengan urusan politik di Pilpres 2024. Ganjar dinilai ingin mendapat simpati dari masyarakat yang menentang keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20 di Indonesia. Memang, Ganjar tidak mengaitkan penolakan terhadap timnas Israel dengan masalah agama, seperti yang dilakukan banyak pihak, tapi dengan masalah kemanusiaan, mengikuti ajaran Bung Karno. Namun apapun itu, yang jelas Ganjar telah menunjukkan sikapnya yang anti-Israel dan pro-Palestina. Seperti diketahui, Ganjar Pranowo digadang-gadang sebagai capres, kemungkinan dari PDIP, untuk Pilpres 2024 nanti, dan berdasarkan hasil sejumlah survei, Ganjar adalah tokoh dengan elektabilitas tertinggi untuk Pilpres 2024 mendatang. Mengingat isu tentang Israel sangat seksi di Indonesia, maka penolakan Ganjar terhadap timnas Israel pasti akan berpengaruh terhadap elektabilitasnya dalam upayanya meraih kursi RI. 1. Tentu saat ini belum bisa dinilai apakah penolakan Ganjar terhadap timnas Israel itu akan meningkatkan elektabilitasnya atau justru menurunkannya. Tetapi secara sekilas, jika melihat reaksi netizen di media sosial, termasuk di kolom komentar media sosial Ganjar sendiri, tampaknya lebih banyak orang yang kecewa kepada Ganjar ketimbang yang mendukungnya. Setidaknya ada 3 kelompok yang paling keberatan dengan komentar Ganjar yang menolak timnas Israel. Yang pertama adalah golongan nasionalis dari berbagai suku dan agama yang selama ini berharap banyak kepada Ganjar. Mereka ini adalah orang-orang yang mendengungkan keberagaman dan anti-intoleransi atas dasar apapun. Yang kedua adalah para pecinta sepak bola, termasuk di dalamnya para supporter, pemain, pelatih, wasit, dan pengurus sepak bola, beserta seluruh anggota keluarganya. Mereka semua punya ketergantungan ekonomi dari sepak bola, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga adalah orang Kristen. Orang Kristen umumnya adalah para pendukung bangsa Israel, sebab meyakini bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan seperti yang tertulis di kitab suci mereka, Alkitab. Dan kebetulan, secara umum, orang Kristen lebih condong ke Ganjar ketimbang ke tokoh-tokoh lainnya yang digadang-gadang maju jadi capres di Pilpres 2024, seperti Prabowo dan Anies. Saya melihat di media sosial banyak pendukung Ganjar yang kecewa terhadap sikap Ganjar yang menolak Israel, khususnya dari kalangan Kristen. Tidak sedikit dari antara mereka yang terang-terangan berkata tidak akan memilih Ganjar nanti jika akhirnya ia maju jadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Sebagian mereka mengatakan akan golput, dan sebagian lagi akan mengalihkan dukungannya ke calon lain, misalnya Prabowo, jika Menhan tersebut maju di Pilpres 2024 nanti. Kekecewaan orang Kristen ini bisa dimaklumi. Tetapi apakah harus menolak memilih Ganjar nanti di Pilpres? Masih perlu dipikirkan baik-baik. Kita harus tahu bahwa di antara bakal capres yang digadang-gadang akan maju pada Pilpres 2024 nanti, Ganjar masih yang terbaik, bahkan sekalipun dengan sikap penolakannya terhadap Israel ini. Capres lain belum tentu sebagus Ganjar, sekalipun dia tidak menyatakan menolak Israel, tetapi hati orang siapa yang tahu. Lagi pula belum tentu penolakan Israel ini adalah sikap pribadi Ganjar. Bisa saja ini merupakan perintah dari partai, mengingat Gubernur Bali, teman separtai Ganjar di PDIP, juga menolak Israel. Dengan demikian penolakan Ganjar terhadap bangsa Israel belum tentu menjadi sikap resmi Ganjar nanti jika ia kelak diberi amanah menjadi Presiden RI. Sekian dan sumber rubrik.co.